Apa kamu pernah ngambil tes bakat minat online? Ya, kalau misalnya kamu pernah, dan aku yakin juga bahwa beberapa dari kamu mungkin pernah ngambil, bahkan lebih dari satu kali, dengan berbagai alat ukur yang berbeda. Tapi kalau misalnya kamu pernah ngambil seperti itu, berarti ada kemungkinan bahwa kamu malah jadi bingung dibandingkan mengerti. Karena setelah bolak-balik nyoba beberapa kali tes minat bakat, kayaknya hasilnya malah nggak konsisten gitu ya. Hasilnya beda-beda setiap alat ukur, bahkan di satu alat ukur pun bisa berbeda. Dan akhirnya keadaan ini bikin kamu bertanya, jadi sebenarnya apakah pilihan karir yang aku ambil ini benar atau enggak gitu. Emang nggak bisa dipungkiri banget sih bahwa kita ketika kita ngomongin soal karir, pengetahuan kita tentang minat dan bakat kita itu bisa menjadi kekuatan yang sangat-sangat membantu dalam pemilihan karir ini. Sialnya, kalau misalnya kamu nggak ngerti sama hal ini, bisa jadi ketika kalau misalnya kerjaan atau lingkungan kerja yang kamu tempati sekarang nggak cocok sama kepribadian kamu, akhirnya bisa jadi kerja kamu jadi jelek. Dan bahayanya lagi adalah banyak orang yang berpikir bahwa ketika ini terjadi, yang kurang itu ada di kemampuannya gitu. Gimana sebenarnya yang salah satu itu emang karena nggak cocok aja gitu. Dan pastinya tidak ada yang salah dengan kemampuannya. Dan lagi-lagi ketika kita ngambil tes minat bakat online, banyak dari tes tersebut yang tidak menjelaskan sampai ke langkah-langkah yang bisa kamu lakukan, dan akhirnya ini menyebabkan kebingungan. Jadi so what? Apa dampaknya tes ini ke hidup kamu? Dan kalau misalnya kamu mengalami kebingungan seperti ini, saran dari aku sih coba ikutin tes minat bakat Riasek ya. Apaan tuh tes Riasek? Nah, di video ini kamu akan belajar tentang apa sih sebenarnya tes Riasek dan kenapa kamu sebaiknya mengikuti tes ini. Kalau misalnya kamu pengen aware sama minat dan bakat kamu, makanya stay tune harus di video ini. Jangan lupa klik like video ini dan subscribe. So, apa itu sebenarnya tes Riasek dan apa yang sebenarnya diukur? Oke, Riasek ini nama panjangnya adalah Riasek Test. Tes ini dikembangkan oleh seorang psikolog Amerika yang pada waktu itu dia bekerja sebagai pewawancara calon tentara Amerika Serikat. Dia namanya John L. Helen. Nah, pada awal tahun 1950-an, Dr. Helen ini menemukan bahwa keputusan atas pemilihan karir itu bisa lebih terarah, bisa lebih efisien kalau misalnya orang paham mengenai ideal vokasional tips yang dia punya. Bahasa simpelnya, agar orang bisa lebih terarah kalau misalnya dia punya preferensi pekerjaan ideal. Dr. Helen akhirnya berpendapat bahwa cara terbaik untuk mencari tahu area karir yang cocok sama kita adalah dengan menganalisis pekerjaan dikaitkan dengan kepribadian. Nah, nanti hasilnya disesuaikan dengan berbagai jenis lingkungan kerja. Emang apa sih hubungan lingkungan kerja dan kepribadian seseorang yang punya kepribadian yang sesuai dengan lingkungan kerja? Mereka akan lebih bahagia dan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pekerjaan. Akhirnya, Dr. Helen akhirnya mengemukakan 6 kategori yang dapat menggambarkan hubungan antara kepribadian sama lingkungan kerja. Nah, 6 kategori ini akhirnya berkembang menjadi 6 tipe karakter berdasarkan pembagian karir. Semua orang itu pasti masuk ke dalam 6 tipe karakter yang udah dibuat sama dia. Tapi nggak cuma satu yang dominan. Pada umumnya satu orang bisa punya 2 tipe yang dominan. Biasanya hasil tes ini berupa kombinasi. Misalnya ada tipe karakter yang namanya realistik dan investigatif. Jadi nanti hasilnya kamu bisa jadi adalah realistik investigatif. Ada juga yang namanya artistik sama sosial yang digabungin jadi artistik sosial. Nah,
dengan 6 tipe ini, Holland akhirnya mengelompokkan orang dan dicocokin dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi 6 karakter ini apa aja sih gitu? Oke, yang pertama ada realistik atau doer. Orang-orang masuk ke dalam tipe ini biasanya suka praktek secara langsung gitu. Apa yang udah dipelajari orang-orang biasanya cenderung scripted apa adanya gitu. Sukanya kalau kerja itu sendiri atau bareng orang yang serealistik juga gitu ya. Yang kedua ada investigating atau thinker. Orang-orang yang termasuk tipe ini sukanya mikir dan biasanya sukanya yang berbau keilmuan gitu ya. Orangnya kritis biasanya dan dikenalkan sebagai orang yang intelek analytical dan teliti. Yang ketiga sebagai orang yang intelek analytical dan teliti. Oke, yang ketiga ada artistik atau creator. Namanya udah kelihatan lah ya, orang ini suka dengan kegiatan kreatif kayak seni misalnya, penulis film. Nah, orang-orang ini juga dilihatnya itu jadinya kreatif dan unik. Mereka fleksibel, suka kerja di lingkungan yang bebas. Bebas di sini maksudnya kayak bebas berekspresi, nggak terlalu strict dalam aturan-aturan. Selanjutnya yang keempat ada sosial atau helper. Orang tipe ini nyaman bekerja dalam lingkungan yang menekankan pada kualitas kerja tim, atau bisa jadi mereka senang kalau misalnya mereka bisa terbuka sama teman-teman kerja mereka. Mereka juga menganggap hubungan interpersonal itu perlu banget. Orang-orang akan melihat mereka sebagai sosok yang friendly, kooperatif, dan peduli. Oke, yang kelima enterprise atau persuader. Orang-orang tipe ini itu ambisius banget gitu, tapi juga memiliki jiwa sosial. Mereka juga suka bisnis atau yang berhubungan dengan politik. Mereka seringnya jadi leader di grup atau suka untuk kerja di dalam kelompok sebagai seorang leader gitu. Dan yang terakhir konvensional atau organized. Nah, mereka ini dibilang organis karena suka pekerjaan yang repetitif atau cara kerjanya nggak berubah. Maka biasanya senangnya mengikuti instruksi dengan sangat baik dan sukanya bekerja dalam tim-tim kecil fungsional yang masing-masing punya tanggung jawab yang jelas. Nah, karena tes ini ngebantu untuk orang menentukan jalan karir, tes ini biasanya diikuti sama siapa? Sama siswa SMA, biasanya itu sama siswa SMA untuk memilih jurusan pada saat kuliah. Juga biasanya mahasiswa akan ikut juga untuk memilih pekerjaan dan kegiatan apa yang akan diambil. Tapi siswa SMP juga kadang ikut untuk memilih jurusan di SMA seperti IPA atau IPS. Nah, oke. Tapi kenapa hal ini menjadi penting? Nah, yang pertama, kalau misalnya kamu ikut, maka kamu akan tahu pekerjaan, kegiatan, dan lingkungan apa yang sesuai sama kepribadian kamu. Dan nantinya kamu pasti jadi seperti yang tadi, yang udah aku bilang di awal, lebih puas dan bahagia sama pilihan kamu. Hal ini bisa terjadi karena kamu bisa menggunakan skill yang kamu punya dan prinsip hidup juga akan lebih dihargai di lingkungan kerja kamu. Hasilnya apa? Tingkat kesuksesan kamu adalah dalam pekerjaan meningkatkan dan karena itu akhirnya jadi senang. Dan bahkan kalian akan merasa puas. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku Aci, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.